Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Bang Aldo Fahmi Kurniawan, yang kedua Dini Audia, yang ketiga M. Yogi Yunanda, keempat Meriska Octavia Erwan, kelima yaitu Suci Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan potensi makromolekul pada bidang industri. Kami mengambil senyawa kolagen sebagai potensi makromolekul pada bidang industri. Langsung saja, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dini Audia. Kepada Dini Audia. Apa itu kolagen? Kolagen adalah protein yang merupakan bagian dari tulang rawan, tulang, dan jaringan lainnya pada hewan dan manusia. Kolagen membantu memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Sedangkan pada persendian dan tendon, kolagen bermanfaat sebagai lem yang membantu menahan tubuh. Kolagen diproduksi secara alami oleh tubuh dan dapat menjadi lambat seiring bertambahnya usia. Penurunan produksi kolagen pada tubuh dapat menimbulkan proses penuaan seperti keriput, kulit yang kendur, dan nyeri sendi. Di sini kami mendapatkan 3 jurnal dengan berbagai macam sampel. Jurnal pertama yaitu karakteristik kolagen larut asam teripanggama atau Stichopus variegatus. Jurnal yang kedua adalah kolagen dari limbah tulang ayam atau Gallus domesticus terhadap aktivitas anti-aging secara in vitro. Jurnal yang ketiga yaitu kajian produksi kolagen dari limbah sisi ikan secara ekstraksi enzimatis. Jurnal pertama, karakteristik kolagen larut asam teripanggama atau Stichopus variegatus. Masalah utama yang terdapat pada jurnal tersebut adalah menentukan karakteristik fisika kimia kolagen larut asam teripanggama. Karakteristik kolagen larut asam teripanggama, ulasan penting dalam jurnal ini adalah kualitas kolagen yang digunakan oleh industri harus memiliki karakteristik dan mutu dengan metode yang sesuai standar. Metode yang digunakan yaitu ada pengukuran pH, pengukuran viskositas, penentuan gugus fungsi, penentuan konsentrasi asam amino, dan penentuan titik leleh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Dini Audia. Selanjutnya, tentang hasil penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Suci Ramadhani. Kepada Saudari Suci Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, berikutnya yaitunya hasil penelitian dari jurnal yang pertama adalah yang pertama, pH yang dihasilkan dalam percobaan dengan sampel teripanggama yaitu 6,12. Kemudian viskositas yang didapat yaitu 5,37 lebih plus minus 0,06 cp. Setelah itu, spektrum protein kolagen daging teripanggama menunjukkan puncak serapan khusus pada wilayah-wilayah amida, yaitu amida 1, 2, 3A, dan B. Amida A berada pada 3.440 sampai 3.400 cm pangkat min 1. Mengidentifikasi vibrasi NH dengan ikatan hidrogen. Amida B terletak pada bilangan 2.935 sampai 2.915 cm pangkat min 1. Mengidentifikasi regangan CH2. Amida 1 mengidentifikasi regangan ikatan C rangkap 2O. Kemudian amida 2 menunjukkan adanya vibrasi tekuk NH dan regangan CN. Terakhir, protein teripanggama terdenaturasi pada suhu 48 derajat Celcius. Berikutnya,
Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang pertama adalah bahwa asam amino penyusun utama kolagen yaitu alanina, prolina, dan glisina, di mana kolagen tidak mengandung asam amino triptofan dan sisteina, dan kolagen memiliki kadar asam amino histidina dan tirosina yang rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di mana kedua asam amino tersebut memiliki kadar terendah pada sampel. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Kolagen dari limbah tulang ayam Gallus domesticus terhadap aktivitas anti-aging secara in vitro. Yang mana masalah utama yang terdapat pada jurnal ini adalah pemanfaatan limbah tulang ayam sebagai kolagen yang berguna sebagai penunda penuaan dini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci Rabadani. Selanjutnya tentang ulasan penting serta hasil penelitian serta kesimpulan dari jurnal kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ulasan penting dari jurnal. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ukuran kolagen terhadap aktivitas anti-aging berupa uji aktivitas antioksidan, antiglikasi, dan inhibitor tirosinase secara in vitro dan mendapatkan teknik isolasi kolagen anti-aging optimum dari tulang ayam. Selanjutnya, hasil penelitian yang didapatkan dari jurnal yaitu yang pertama, perlakuan dengan NaOH 0,1 molar menghasilkan rendaman kolagen paling tinggi. Yang kedua, pada analisis gus fungsi dengan menggunakan alat PTIR didapatkan 9 jenis amida yaitu amida A, amida B, dan amida 1 sampai 8. Amida 1 sampai 7. Poin ketiga, perlakuan kolagen NaOH 0,1 molar dibanding perlakuan konsentrasi NaOH lainnya menghasilkan ukuran paling besar. Namun aktivitas antiglikosinya paling tinggi dan aktivitas antioksidannya paling rendah. Yang poin keempat yaitu aktivitas antiglikasi pada kolagen NaOH 0,1 molar mengadukan 6 dan 8 jam tidak dapat ditentukan karena aktivitas yang terlalu tinggi sehingga perlu dilakukan pengujian pada konsentrasi yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu aktivitas penghambat enzim tironase menggunakan substrat L-tirosina dan LDOPA menunjukkan bahwa pengadukan selama 6 jam aktivitas penghambat enzim tirosinase yang lebih besar daripada pengadukan 8 jam. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal kedua yaitu kolagen dari limbah tulang ayam dengan kondisi optimum yang baik didapat yaitu dengan perendaman tulang ayam pada konsentrasi NaOH 0,1 molar. Dilanjutkan dengan perendaman dengan asam asetat 1 molar dan diteruskan dengan pengadukan menggunakan spiral kecepatan 1000 rpm selama 6 jam. Kondisi optimum ini memberikan aktivitas anti-aging terbaik berdasarkan aktivitas antioksidan, antiglikasi, dan antitirosinase. Baiklah, untuk pembahasan materi tentang jurnal 3 tentang kajian produksi kolagen dari limbah sisik ikan secara ekstraksi enzimatis yang akan dijelaskan oleh saudara Aldo Fahmi Kurniawan. Kepada Bang Aldo dipersilakan. Jurnal ketiga yaitu kajian produksi kolagen dari limbah sisik ikan secara ekstraksi enzimatis. Masalah utama yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu selama ini kolagen diproduksi dari limbah unggas dan mamalia. Namun seiring banyaknya penyakit yang ditemukan pada unggas dan mamalia tersebut, maka dicarikan alternatif lain untuk bahan utama pembuatan kolagen, yaitu dari limbah kulit dan sisik ikan. Ulasan penting dari jurnal, limbah kulit dan sisik ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kolagen. Hasil penelitian,
Kolagen yang diproduksi dari limbah perikanan memiliki hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan kolagen yang diproduksi dari limbah peternakan seperti unggas dan juga mamalia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aldo Fahmi Kurniawan. Selanjutnya tentang kesimpulan dari jurnal ketiga yang akan disampaikan oleh Meriska Octavia Arwan. Kepada Meriska Octavia Arwan dipersilakan. Baiklah, pada jurnal ketiga mengenai kajian produksi kolagen dari limbah sisik ikan secara ekstraksi enzimatif, kesimpulan adalah kolagen dimanfaatkan dalam kosmetik seperti pada produk beauty mask, skin lotion, krim, dan lainnya. Juga di dalam suplemen makanan dan pada makanan juga sebagai aditif dan sebagai zat aditif. Kemudian, seiring banyaknya ditemukan penyakit pada unggas dan mamalia yang merupakan sumber utama produksi kolagen, maka dicarikan alternatif lainnya yaitu pembuatan kolagen dengan memanfaatkan limbah perairan seperti kulit dan sisik ikan. Terdapat dua ekstraksi dalam hal ini. Yang pertama yaitu ekstraksi konvensional dengan memanfaatkan pelarut organik, dan yang kedua ekstraksi enzimatif dengan memanfaatkan enzim protease yang dapat memecahkan protein. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Meriska Octavia Arwan. Sekian presentasi dari kelompok NK8. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi salah satu dari anggota kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.